Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ari Supriyadi, Bapak salah satu guru di SMK Negeri 1 Geger Bitung. Hari ini kita akan belajar mengenai gambar teknik mesin. Mari kita perhatikan dengan seksama ya. Apa itu gambar teknik? Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini mengenai gambar teknik, yaitu pengertian gambar teknik itu apa, fungsi gambar teknik itu seperti apa, standarisasi gambar teknik itu apa saja, alat bantu gambar itu apa saja, terus macam-macam garis dan fungsinya ya. Pengertian gambar teknik. Gambar teknik secara harfiah berasal dari kata gambar, yaitu komunikasi visual. Sedangkan teknik yaitu metode, cara kerja bersistem atau cara sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga gambar teknik adalah metode komunikasi secara visual dalam menyampaikan informasi hasil rancangan suatu produk secara komunikatif, normatif, akurat, teratur, dan efektif. Nah, fungsi gambar teknik. Fungsi gambar teknik yang pertama, menyampaikan informasi. Nah, jadi saat ini perancang dan pembuat gambar teknik itu tidak lagi merupakan suatu orang yang sama, tapi menjadi pihak yang berbeda. Sehingga antara keduanya perlu alat komunikasi dan alat informasi. Disinilah peran gambar teknik sebagai penyampai informasi. Yang kedua, bahan dokumentasi. Nah, gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting di dunia industri. Digunakan sebagai informasi bagi pengembangan yang akan datang. Yang ketiga, menuangkan gagasan untuk pengembangan. Nah, gagasan seorang perancang dalam membuat gambar teknik atau membuat komponen-komponen atau produk-produk dengan menggunakan gambar teknik, sehingga konsep atau gagasan kita tuh bisa tertuang dalam gambar teknik. Ya, bisa dituangkan dengan menggunakan gambar. Standarisasi gambar teknik. Pengertian standarisasi gambar yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama antar orang-orang atau organisasi suatu perusahaan untuk luang lingkup negara disebut standar nasional. Untuk luang lingkup antar negara disebut standar internasional. Nah, fungsi standarisasi gambar yaitu satu, memberikan kepastian, menyeragamkan penafsiran. Jadi ketika ada gambar teknik, ya ketika ada standarisasi, kita penafsirannya tidak akan berbeda-beda. Beda hanya seperti lukisan, orang bisa menafsirkan apa saja. Tapi dalam gambar teknik itu harus ada penyeragaman penafsiran ya. Terus fungsi yang lain, memudahkan komunikasi teknik, memudahkan kerjasama antar perusahaan, memperlancar produksi dan pemasaran. Macam-macam standarisasi. Jadi tiap-tiap negara cenderung memiliki standarisasi berbeda-beda. Ada JIS, itu dari Jepang, ada NNI, ada DIN, ada ANSI dari Amerika, ada SNI dari Indonesia ya, standar nasional Indonesia. Mungkin kalian tahu, ada di helm-helm kalian yang kalian pakai itu ada logo SNI. Nah, berarti ketika menggambar atau mendesain atau merancang, nah itu sudah mengikuti aturan-aturan yang diatur dari Juklak atau apa ya, diatur dari standar nasional Indonesia lah ya, aturan-aturannya diikutin gitu. Atau juga ISO ini International Organization for Standardization. Jadi ketika kita merancang dengan standar ISO, berarti seluruh dunia ini mengerti gambar yang kita rancang. Seperti itulah mudahnya ya. Nah, alat bantu gambar. Alat bantu gambar ini kita bagi menjadi dua. Ada yang komputerisasi, yaitu menggunakan CAD, Computer Aided Design. Itu sebuah software yang digunakan untuk membuat perancangan atau pembuatan gambar teknik. Nanti akan belajar bersama Bapak juga sama. Terus yang kedua ada alat bantu manual. Alat bantu manual itu apa saja sih? Nah, ini dia alat bantu gambar yang manual. Ada meja gambar,
ada pensil mekanik. Nah, usahakan ini pensil mekanik itu ada banyak ya ukurannya, ada yang 0,3, 0,5, 0,7 mm, ada 2 mm. Nah, usahakan punya 2, 0,3 dan 0,7 wajib memiliki. Nah, segitiga siku yang 2 seperti ini juga wajib memilikinya ya. Selanjutnya alat bantu gambar yang lain yaitu penghapus, untuk menghapus tentunya. Terus busur derajat ya, untuk membuat garis sudut. Terus ada jangka, ada wajib nih ya, jangka, mohon diperhatikan, jangka itu wajib dimiliki. Terus mal huruf dan mal angka, itu opsional saja. Jadi boleh punya, boleh enggak, ya enggak apa-apa. Untuk mal angka dan mal huruf, mal bentuk juga ini opsional saja. Ini ada bahan informasi saja untuk kalian. Terus ada rapido, ini juga bahan informasi juga untuk kalian. Bahwa rapido ini seperti pulpen ya, nggak bisa dihapus. Ukurannya berbeda-beda, ada yang 0,1 sampai 0,2 2 mm ada gitu. Tapi ini bahan informasi aja ya, bahwa alat bantu gambar ada yang namanya rapido. Jangan sampai kalian tidak tahu rapido itu apa ya. Orang belajar gambar teknik tapi tidak tahu rapido. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Terus alat bantu gambar yang lain, media gambar ya. Yaitu gambar kertas ya, maaf, kertas. Jadi kertas itu ada banyak, ada kertas kalkir, ada kertas HPS gitu ya. Nah, kita di sini mengenal ada kertas ukuran yang beragam, ada A0, A1, A2, A3, A4, A5. Nah, kita nanti untuk pemula kita akan belajar menggambar atau membuat gambar teknik atau merancang ya, kita biar kerenan dikit ya. Merancang itu suatu produk atau komponen itu menggunakan A4 terlebih dahulu ya. Terus ini adalah contoh goresan, ada yang tipis, agak tebal gitu kan, dari jenis pensil. Nah, usahakan pensil H dan 2B kalian memilikinya ya. Terus macam-macam garis, ada visible line itu untuk garis benda ya fungsinya, hidden line itu garis benda yang tidak nampak, center line itu seperti apa. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini jenis garis berdasarkan ISO ya. Jadi seluruh dunia mengenal ini, maka harus tahu garis, bentuk garis dan fungsinya untuk apa ya. Mohon dihafalkan lah ya. Jadi bahwa garis benda itu garisnya yang tebal, garis dimensi garisnya yang kontinu tapi tipis gitu ya. Itu harus bisa membedakan nantinya. Ya, akan kita pelajari di episode berikutnya. Ini adalah tugas kalian, coba dibaca ya aturannya, karena tadi adalah standarisasi adalah sebuah aturan, maka ini baca aturannya seperti apa ya, latihan pertama. Berikut adalah gambarnya. Nah, ini yang harus kalian gambar ya. Ada ukuran 130 mm dikali 217 mm ya. Ada yang garis horizontal, ini jarak antar garis yaitu 5 mili ya, sama semuanya. Ada yang garis horizontal, miring, vertikal, sama garis titik di media kertas A4. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pengenalan tentang pelajaran gambar teknik mesin. Untuk jika ada pertanyaan boleh di WA ke Bapak ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.